Halo semua, kita tuh sekarang tuh perlu bertanya apakah demokrasi Indonesia itu sudah benar-benar demokrasi. Demokrasi itu pemerintahan rakyat dan harusnya berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri itu bukan hanya sekedar hak untuk ikut pemilu atau mungkin voting aja, namun rakyat Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri. Eh, Berikut merupakan buku yang aku rekomendasikan untuk video ini. Demokrasi Kita, pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ditulis oleh Muhammad Hatta. Yang mungkin sempat dilarang beredar di tahun tersebut karena tulisan ini juga mengkritik Soekarno pada saat itu. Tulisan yang menyebabkan banyak publisher atau penerbit yang langsung dibredel oleh pemerintah jika ketahuan ikut menerbitkan atau mungkin menyebarkannya. Bahkan sudah 60 tahun lamanya buku ini dari tulisan ini juga, dan masih relevan sampai sekarang. Agak ironi karena pemerintah kita belum belajar selama 6 dekade terakhir ini. Juga sebagai konteks tadi ya, tulisan ini merupakan kritik keras Hatta terhadap pemerintahan Soekarno saat itu. Menurutnya konsep dan praktik demokrasi terpimpin yang diusung Soekarno itu membuat bapak proklamasi ini menjadi seorang atau sesosok diktator. Kemudian diktator itu akan sangat bergantung kepada kewibawaan pemimpinnya, yang umur sistemnya sendiri itu gak akan lebih panjang dari umur diktator tersebut. Hatta itu tidak pernah setuju dengan sistem otokrasi ataupun oligarki, karena sebuah negara yang sistemnya menggunakan otokrasi atau oligarki akan terbatas dengan umur orang atau golongan tersebut saja. Sistem negara itu harus berdasarkan rakyat, karena rakyat tidak akan mati. Umur manusia sangat pendek, tapi umur rakyat selamanya. Kedaulatan rakyat itu didasari oleh rakyat yang mampu untuk memutuskan nasibnya sendiri. Rakyat yang berhak untuk memutuskan nasibnya sendiri adalah rakyat yang insyaf atas hak dan harga dirinya. Pendidikan itu menjadi hal penting untuk mencapai masyarakat yang punya dasar keadilan dan juga kebenaran. Mengatur pemerintah dan menyusun perekonomian itu semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat pastinya. Rakyat itu harus berdaulat atas dirinya sendiri. Tidak boleh ada orang atau mungkin sekelompok orang atau golongan kecil yang berhak menentukan nasib bangsa, melainkan rakyat itu sendiri. Itulah kedaulatan rakyat. Memang demokrasi itu tidak akan lebih cepat berlakunya daripada otokrasi atau oligarki, karena setiap keputusan itu harus melalui mufakat orang banyak terlebih dahulu. Demokrasi rakyat juga mustahil dilakukan oleh suatu negara yang besar banget, mungkin contoh Indonesia. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan ratusan juta orang di satu tempat yang sama? Maka dari itu demokrasi atau pemerintahan rakyat ditempuh dengan jalan baru, yaitu jalan perwakilan. Rakyat kita memilih wakilnya untuk mewakili kita, mewakili dirinya sendiri, untuk pembuatan aturan jadi legislatif seperti DPR atau MPR, dan juga menjalankan aturan tersebut eksekutif atau government pemerintah. Dalam upayanya rakyat punya kontrol penuh atas nasib bangsa. Rakyat berhak untuk mengganti wakilnya apabila wakil tersebut itu tidak relevan dengan ide dan tujuan rakyat. Wakil rakyat itu terbentuk dari ide dan keresahan rakyat, diwakilkan melalui partai politik. Nah, pertanyaan gini, apakah partai politik kita sudah menjalankan amanah dan kedaulatan rakyat? Uh, Dalam buku ini Hatta menyoroti bahwa hakikat partai itu sekarang udah jauh dari tujuan awalnya dan tak lagi berjalan dengan prinsip the right man in the right place. Mungkin salah satu contoh beliau nulisnya seperti ini. Bagi beberapa golongan, menjadi partai pemerintah berarti membagi rezeki. Golongan sendiri diutamakan, masyarakat dilupakan. Padahal partai politik itu harus dan wajib berdasarkan kedaulatan rakyat. Harus inklusif dan mewakili berbagai kepentingan rakyat. Partai itu harus berakar pada kebutuhan rakyat dan harus terus terbuka terhadap aspirasi kepentingan rakyat.
Nah, apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan penuh integritas, pada akhirnya partai politik hanya menguntungkan beberapa golongan aja. Tapi rakyat Indonesia dilupakan dan dibiarkan sengsara. Lalu, bagaimana demokrasi kita seharusnya berjalan? Menurut Hatta, demokrasi kita tuh harus kembali mengacu kepada ideologi kita, yaitu Pancasila, yang terdiri atas dua pondasi pastinya. Pondasi pertama yaitu adalah moral, berlandaskan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pondasi kedua yaitu politik, yang mencangkup sila kedua hingga kelima. Jika kita berpegang teguh terhadap ideologi Pancasila, pemerintah dan rakyat akan bisa menjalankan demokrasi yang berfokus pada kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, serta rasa persaudaraan. Hatta juga berharap agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa dicapai dengan menjunjung tinggi moral dan etika. Sebagai penutup, suatu barang yang bernilai seperti demokrasi baru dihargai apabila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau belajar dari kesalahannya dan berpegang kembali kepada ideologi negara dengan jiwa yang murni, insya Allah, demokrasi yang tertidur sementara akan bangun kembali. Terima kasih.